Satu sheet $100 dan sudah terbeli sekitar 762 kali, itu pun dari buyer yang ngasih rating, belum yang nggak ngasih rating. Kalau dikalikan, sebentar, saya akan buka Google USD IDR untuk kursnya. Itu sekitar 1 miliar lebih, teman-teman. Itu harganya tadi $100 dan sudah terbeli 760 sekian ya. Kita anggap 76 aja. Ditambah 02 karena $100 harganya sudah 1 miliar lebih, teman-teman. Untuk platformnya ini bisa dilihat ya, assetstore.unity.com. Di sini sudah banyak sekali yang berkecimpung atau mengikuti pola bisnis dengan menjual aset game ya. Jadi apa namanya, aset game ini bisa dikatakan bisnis yang sangat potensial sebab pesaingannya itu sedikit. Namun demand-nya luar biasa tinggi sehingga untuk menghasilkan miliaran itu bisa dikatakan nggak susah-susah amat asal kita menguasai skill untuk pembuatan asetnya ya. Kalau saya sendiri ini dulu menggunakan Unity ya dengan 3ds Max dan Maya juga untuk membuat karakternya, codingnya pakai Unity dan saya kombinasikan. Kalau desain kayak button dan lain-lain saya menggunakan Adobe Illustrator dikombinasikan dengan Adobe Photoshop. Dan itu pun saya di 2014, ini adalah karya saya teman-teman. Dan saya dokumentasikan di channel ini, nama saya sendiri, nggak aneh-aneh, nggak saya kasih judul. Itu pun nggak saya buat kayak apa berkesinambungan, cuma diupload dan ditinggal aja, cuma buat kenang-kenangan gitu. Karena saat itu saya memutuskan untuk mengembangkan bisnis yang lain yang lebih besar. Dan ini adalah karya saya, jadi saya dulu itu pengembang iOS juga teman-teman untuk membuat aplikasi dan Halo, game ya. saya akan mereview game yang Nah saya ini. buat. Game ini saya buat untuk iOS, platform Apple, iPod Touch, iPhone, dan iPad. Ini adalah antar. Yang jelas kalau teman-teman pengen muter video ini apa namanya atau linknya lah, ini linknya bisa dilihat teman-teman, fokus. Nah, jadi video ini saya buat itu multi ya, iOS apa multi OS, Android, kemudian iOS. Untuk apa testing ini saya testing di semua apa namanya device, iPad, iPod dan iPhone serta Android. Saat itu saya tesnya pakai LG G2 Pro kalau nggak salah ya, karena 2014 saya bikin ini, bisa dilihat 8 tahun yang lalu. Jadi saat itu saya fokus di bisnis dengan apa namanya menggunakan skill game developer dan app developer. Namun tidak saya teruskan sebab ya itu tadi semuanya saya bikin sendiri teman-teman, mulai dari button, desainnya maksudnya karakter, kemudian UV, kemudian codingnya dan lain sebagainya sampai jadi. Itu Pembukaannya saya sekitar beri. 2 mingguan Saya jadi akan satu. mencoba mainkan di iPhone Nah ya. ini waktu saya tes Dan untuk ini memainkan di tombol kembali iPad menu ya. awal. Ini Untuk cuma untuk apa berjalan. namanya dokumentasi doang. Nah, Jadi di video saya ini saya maju. berbagi peluang Saya bisnis akan mencoba online itu yang memutar. memang hasilnya besar, namun butuh Ini. skill ya teman-teman. Skill yang Tanpa diperlukan satu untuk sedikit membuat untuk aset ya, aset game. Jadi aset selanjutnya game ya ini benar-benar channel luar ini biasa untuk channel permintaannya terkini. sebab mobile phone pun ada gamenya. Untuk apa namanya Windows atau laptop ada gamenya. Untuk iOS juga butuh game dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang memang harus dikombinasikan dengan game ya. Kalau dulu sih adanya gamebot sama PS, kalau sekarang device setiap genggaman pun butuh hiburan. Jadi potensinya luar biasa. Yang jelas di apa namanya Unity Store ini itu potensinya besar banget teman-teman, bisa dilihat dan langsung masuk ke platformnya. Cuma kita memang butuh untuk mempelajari skillnya, dan saya dulu untuk mempelajari skill butuh sekitar kurang lebih 1 tahun setengah. Itu pun karena 3D saya sudah menguasainya ya, 3ds Max sama Maya, karena sebelumnya saya membuat sebuah apa namanya furnitur-furnitur gitu sama interior, tapi saya nggak sampai berbisnis di sektor tersebut, cuma membuat desainnya aja untuk freelance ya, tentunya kerja freelance. Dan apa namanya untuk project terakhir yang saya buat itu adalah desain sepatu, itu pun untuk apa namanya bukan untuk komersial, hanya untuk portfolio. Setelah itu saya fokus ke game ini teman-teman. Jadi 3D di awal sudah bisa, Photoshop, Illustrator sudah bisa untuk membuat apa namanya button-button, tombol-tombolnya dan sebagainya, dan tinggal codingnya. Jadi menguasai coding kurang lebih di 1,5 tahunan atau 1 tahun setengah.
Jadi di sini teman-teman mungkin yang baru merintis karir, ingin belajar, itu bisa langsung ke platform Unity. Sebelumnya selamat datang di channel Hanako PS. Maaf untuk sambutannya kelamaan ya, karena tadi saya fokus untuk menjelaskan. Jadi peluang kerjaan atau bisnis ini itu sangat potensial banget. Misal teman-teman punya sebuah rekan ya di beberapa apa namanya kalangan misalnya, dan itu bisa desain, bisa coding. Jadi itu disatukan aja teman-teman, nanti bikin sebuah tim untuk membuat asset game dan dijual di Unity Asset. Dan di situ memang tidak bisa instan dalam membuat karena prosesnya agak panjang. Kalau dulu sepengalaman saya pribadi sekitar 2 mingguan bikin mulai dari nol, mulai dari karakter, kemudian apa area ya untuk stage 1, stage 2 sampai 9 saat itu butuh 2 mingguan teman-teman. Dan intinya mulai dari nol sampai jadi sampai apa namanya testing di device-nya itu saya membutuhkan waktu 2 minggu, dan itu sendiri nggak pakai tim ya, karena dulu saya nggak punya teman yang bisa coding dan lain sebagainya, sehingga semuanya saya kerjain sendiri. Ya memang susah di awal, namun kalau udah menghasilkan ya dinikmatin sendiri juga teman-teman. Di situ mungkin bisa apa namanya terasa ya kayak ya kerja keras kita sudah terbayar gitulah, karena memang income yang bisa kita dapatkan itu double-double teman-teman. Gamenya yang sudah jadi itu bisa dijual di App Store itu kalau iOS ya. Kalau digratiskan misal dimasukkan ke apa namanya Google Play Store, itu bisa kita input ads dari Google apa namanya dari AdMob ya. Nah di situ kita bisa mendapatkan hasil. Nanti kalau misal kita buat stage khusus, itu kita update dan berbayar sekian dolar, hasilnya juga bisa lebih besar lagi teman-teman. Jadi potensinya itu memang besar. Namun kalau saya bikin tutorial dari nol, itu bisa panjang sekali teman-teman untuk apa namanya part-partnya atau bagian-bagiannya. Karena untuk menguasai Illustratornya, Photoshopnya, kemudian 3D modelingnya, Maya sama 3ds Max ya bisa di-download di Autodesk. Jadi di situ teman-teman bisa masuk situsnya dan dicentang aja di bagian produk, jadi autodesk.com/product yang bagian gaming and VR. Nah, di situ akan kelihatan langsung Autodesk dan Maya. Jadi itu di-download aja. Dan dikombinasikan juga dengan Unity 3D ya. Yang platform tadi sudah saya tunjukin ke teman-teman unity.com. Jadi di situ masuk ke bagian produk dan di-download. Jadi dikombinasikan itu 3 software itu aja, penguasaannya itu mungkin bisa lama kalau dari nol teman-teman, bisa tahun-tahunan. Namun hasil yang bisa kita dapatkan memang bisa memuaskan banget. Ya bisa buat beli mobil, bisa buat beli rumah, atau untuk apa namanya fashion yang lainnya ya. Terserah teman-teman yang diinginkan apa. Biasanya sih nggak apa namanya nggak jauh-jauh dari apa yang diidam-idamkan sebelumnya, karena hasil yang besar biasanya diikuti dengan style atau gaya hidup yang memang berimbang dengan hasil yang didapat ya. Namun kalau saya pribadi sih nggak seberapa suka kayak fashionable gitu, nggak suka, tapi lebih suka mengembangkan diri, khususnya strategi, ilmu, dan membuat apa namanya inovasi-inovasi baru dari dunia bisnis tentunya. Dan itu memang butuh skill banyak, sehingga saya memang fokus apa namanya lebih condong untuk mengembangkan diri ketimbang ke fashionable. Oke, selanjut ini bisa dilihat ya untuk platform Autodesk-nya. Ini untuk alamat situsnya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Bentar, kursornya mana ya? Di scroll ke bawah di bagian sini bisa dilihat ya. Gaming and VR itu dicentang. Yang lain jangan teman-teman. Kalau dicentang juga akan muncul produk yang sesuai kategori yang kita pilih. Nah, di sini di bagian atas. Nah, ini adalah softwarenya untuk 3ds Max, dan sebelahnya ini yang Maya. Jadi dua software ini yang saya gunakan untuk membuat game asset. Sekaligus ya seluruh kayak karakter ya kayak gitu-gitu itu saya bikin sendiri. Jadi teman-teman bisa mendownload dua software ini dan dipelajari, karena peluang ini, atau kalau teman-teman yang baru merintis dan ingin menghasilkan hasil yang mungkin nilainya nggak sedikit, kategori dari skill yang saya bahas ini itu benar-benar potensial banget untuk kedepannya. Bahkan mungkin aplikasi 3D nanti akan muncul ya teman-teman. Kalau sekarang yang 3D itu masih di bagian desain-desain, user interface sudah mulai ya.
Dan buat teman-teman yang mungkin masih baru merintis karir, jangan sampai salah pilih skill ya, atau salah pilih kategori sektor yang ingin dipelajari. Jadi saran saya itu pilih sektor atau skill yang memang memiliki potensi untuk dibayar dengan nilai yang nggak sedikit. Misalnya web developer, kemudian apps developer. Bayangin bikin apps aja meskipun modalnya bisa dikatakan cuma waktu sama proses ya hingga jadi. Lihat kayak Grab itu cuma modal aplikasi, kemudian apa namanya di broadcast atau di marketingkan dengan layanan A, B, C dan lain sebagainya, cuma modal aplikasi tapi bisa menghasilkan nilai yang enggak sedikit. Kalau dulu saya bikin platform ya, pengen bikin platform sendiri, kemudian di dalamnya saya input sebuah game dan saya bekerja sama dengan provider publisher, dan di situ ads-nya akan tampil dan akan saya bagi dua dengan user yang beraktivitas di dalam platform saya tersebut. Namun platform saya itu nggak jadi saya buat, saya lebih condong bikin ke platform ya jualan lah, intinya jualan itu di sektor komoditas ya, dan sudah jadi juga, namun belum saya launching sih, namun di apa area sendiri aja ya di Sidoarjo, sehingga marketnya masih belum besar. Dan kedepannya mungkin akan saya buat bisnis yang memang beracuan pada digital ya, dalam arti bergerak digital namun produknya itu bisa fisik dan digital, tergantung nanti saya bergeraknya itu di sektor apaan. Yang jelas tinggal menduplikasi aja. Jadi kalau kita sudah punya programnya teman-teman dan sudah jadi, tinggal duplikasi. Namun yang kita input di dalamnya itu bisa berbeda. Hanya konsepnya aja yang sama. Nah, itulah enaknya kalau kita bisa menguasai skill kayak developer dan lain sebagainya dan disatukan jadi satu hingga membentuk suatu apa namanya potensial yang bisa menghasilkan nilai yang enggak kecil. Jadi di situ platform kita yang akan bekerja, kita tinggal panen dolarnya atau panen rupiahnya, tergantung kita bergeraknya secara global atau lokal. Ya, kita bisa mengekspansi hanya berbasis ads aja nantinya teman-teman. Hasilnya berapa, nanti sekian buat ads, ya kayak gitu diputer-puter. Dan makin lama makin besar dan hasilnya itu bisa miliaran teman-teman. Itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan apabila kita memang sudah menguasai ilmu IT ya, dan ilmu core-nya tentunya, bukan sekedar IT secara pada umumnya. Jadi di sini mungkin yang bisa saya bagikan lagi, bisa dilihat ini teman-teman. Masuk di Upwork ya, kemudian terus mungkin teman-teman nanya apa hubungannya sama Upwork. Nah, Upwork ini buat riset aja teman-teman, buat teman-teman yang baru merintis karir, skill apa yang setidaknya harus dipelajari. Percuma juga mempelajari skill tertentu sekian tahun tapi nilai atau hasil yang bisa kita dapatkan dengan skill tersebut nggak memadai. Padahal proses untuk belajar itu nggak apa sebentar ya. Kita scroll ke bawah, di bagian bawah banget teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di bagian sini trending skill. Di bagian trending skill ini adalah skill yang memang dibutuhkan secara global. Yang menempati posisi pertama adalah blockchain. Blockchain ini skill yang memang wow ya. Kalau menurut saya pribadi, saya menganggapnya itu benar-benar bisa apa ya? Itu mencover suatu apalah dijadikan nilai. Misal ya, kalau yang sekarang itu yang mungkin sudah umum adalah Bos Mardigu itu ya membuat dinaran. Jadi dinaran dibuat dengan basis kayak blockchain, sehingga ya bermodal platform tersebut bisa mengcover semua usernya. Dan mungkin video ini nggak bisa panjang ya teman-teman, karena di sesi saat saya rekaman ini itu sudah mulai hujan ya, bisa dilihat di kaca belakang saya ini itu kelihatan, dan bisa juga dilihat di kaca depan ini ya bisa dilihat. Jadi hujan, ada suara kretek-kretek, ya beginilah waktu rekaman saat ada waktu luang namun berhalangan dengan hujan, sehingga saya tidak bisa membahas poin-poin penting dan apa saja yang harus dipelajari karena terkendala ya cuaca seperti ini. Mungkin kedepannya akan saya bahas lagi teman-teman, sehingga teman-teman mungkin bisa mengambil gambaran konsep dan bisa menerapkannya menjadi bisnis yang income-nya bisa besar banget. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya untuk video kali ini karena berhalangan sama hujan. Jadi ini sudah mulai ada suara kretek-kretek ya, benturan dari air yang jatuh dengan atap mobil lah.
Dan mungkin kedepannya akan ada sesi lanjutan kalau nggak ada waktu apa namanya kesibukan yang lain ya, akan saya lanjutkan video ini karena memang sangat penting banget. Dan tantangannya terkadang kita itu kalau berinovasi atau memiliki skill yang agak nyeleneh dan lain sebagainya yang memang sebenarnya memiliki potensi bagus, ya terkadang kita itu dianggap ya mungkin aneh atau gila dan lain sebagainya. Jangan sampai termakan provokasi dan omongan orang lain. Yang jelas kita maju, kita kembangkan diri kita, dan pokoknya jangan sampai down teman-teman, karena sesuatu yang besar itu memang butuh proses untuk diraih. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.